seorang pemuda berusia 21 tahun. Mengguncang dunia, dialah Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kota legendaris yang lebih dari 1000 tahun berdiri sebagai ibu kota Bizantium dan dianggap mustahil ditaklukkan. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret tahun 1432 di Edirne dari pasangan Sultan Murad II dan Hama Hatun. Ia tumbuh di lingkungan istana dengan pendidikan yang sangat disiplin, dibimbing oleh ulama dan guru terbaik, di antaranya Syekh Aksyamsuddin yang menanamkan akidah kokoh, rasa cinta ilmu, dan keyakinan pada janji Nabi Muhammad SAW bahwa Konstantinopel kelak akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya panglima. Selain menghafal Al-Quran, ia menguasai bahasa Arab, Persia, Turki, Latin, dan Yunani, juga ilmu matematika, strategi perang, hingga filsafat. Kondisi politik saat itu rumit, Bizantium meski melemah tetap bertahan dengan dukungan Eropa, sementara Kesultanan Utsmani menghadapi tantangan dari dalam dan luar. Al-Fatih sejak muda dikenal cerdas, tekun, berdisiplin tinggi, dan memiliki visi besar melanjutkan cita-cita ayahnya. Setelah naik tahta pada usia muda, ia segera menata administrasi, memperkuat ekonomi, membangun armada laut, serta menciptakan meriam raksasa Basilika yang belum pernah ada sebelumnya. Ia sadar bahwa penaklukan Konstantinopel bukan sekadar ambisi, melainkan simbol kejayaan Islam dan kunci jalur perdagangan dunia. Pada 1453 Masehi, ia memimpin lebih dari 200.000 pasukan dengan strategi matang. Ia memblokade darat dan laut, bahkan menarik kapal-kapal Utsmani melewati daratan dengan kayu gelondongan untuk mengejutkan musuh. Pada 6 April tahun 1453, pengepungan dimulai. Pasukan Utsmani menghadapi pertahanan kuat berupa tembok tebal, rantai baja raksasa yang menutup Golden Horn, serta perlawanan sengit tentara Bizantium. Hari demi hari pertempuran berlangsung, meriam meledak siang malam, namun tembok selalu diperbaiki. Melihat situasi buntu, Al-Fatih melakukan manuver brilian, memindahkan 70 kapal melalui daratan sejauh beberapa kilometer, dalam semalam, melewati Bukit Galata dengan batang kayu dilumuri minyak, sehingga keesokan paginya Bizantium terkejut melihat kapal Utsmani sudah berada di Golden Horn. Tekanan semakin besar hingga pada 29 Mei tahun 1453, serangan terakhir dilancarkan. Gelombang demi gelombang pasukan menyerbu, dan akhirnya gerbang Kerkoporta berhasil ditembus. Kaisar terakhir Bizantium, Konstantinus XI, gugur di medan perang dan Konstantinopel pun jatuh ke tangan umat Islam. Selama 53 hari pengepungan, pasukan Bizantium bertahan mati-matian, namun meriam raksasa Utsmani meruntuhkan tembok kokoh yang selama berabad-abad tak tertembus. Pada 29 Mei tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmani. Muhammad Al-Fatih memasuki kota dengan rendah hati, melarang pembantaian, melindungi rakyat, dan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid tanpa merusak arsitektur aslinya. Sejak itu kota tersebut dikenal sebagai Istanbul dan menjadi pusat pemerintahan baru Utsmani. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga momentum besar peradaban Islam yang membuka era baru dalam sejarah dunia. Al-Fatih tidak berhenti di situ. Ia memperkuat hukum, mengembangkan ilmu pengetahuan, mendukung seni, dan menjadikan Istanbul kota perdagangan dan kebudayaan internasional. Kecerdasannya terlihat dari caranya memadukan ilmu agama, teknologi, dan politik dalam kepemimpinan. Ia wafat pada tahun 1481 di usia 49 tahun, namun namanya tetap dikenang sebagai Panglima Agung yang membuktikan sabda Nabi Muhammad. Keberaniannya menaklukkan Konstantinopel menjadikannya simbol kegigihan, kecerdasan, dan kekuatan iman, bahwa mimpi sebesar apapun bisa terwujud dengan keyakinan, strategi, dan doa. Kisahnya abadi, mengajarkan kepada dunia bahwa keberhasilan besar lahir dari persiapan panjang, ilmu yang luas, dan tekad yang tak tergoyahkan. Dan hingga kini Muhammad Al-Fatih tetap menjadi teladan kepemimpinan visioner yang mampu mengubah sejarah dunia dengan keteguhan hati dan kecemerlangan pikirannya. Penaklukan Konstantinopel bukan sekadar kemenangan militer, melainkan titik balik sejarah dunia yang menandai berakhirnya abad pertengahan dan lahirnya zaman baru. Muhammad Al-Fatih dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin adil, cerdas, dan visioner yang menjadikan sabda Nabi Muhammad sebagai inspirasi hidupnya. Kisahnya memberi pelajaran abadi dengan iman, ilmu, strategi,
dan tekad yang kuat, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Dari kota inilah kemudian berkembang pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam.